Selamat pagi teman-teman. Nah, saya Okta, Putri Pendidikan Kalimantan Timur tahun 2022. Nah, saat ini sedang bersama dengan salah satu perwakilan World Bank Indonesia, itu Pak Bambang Suntono. Oke Pak, boleh Pak sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang ada di. Halo, terima kasih Mbak Okta dan terima kasih semuanya. Salam kenal, salam sehat tentu saja. Meskipun pemerintah sudah menyatakan PPKM dicabut, tapi kita tetap harus waspada. Jadi saya Bambang Sutono, seorang staf di Bank Dunia, Senior Social Development Specialist. Nah, nama posisinya Senior Social Development Specialist pasti banyak berhubungan dengan isu-isu pembangunan sosial. Saya kira itu Mbak. Jadi nih teman-teman ya, faktanya kan memang Indonesia ini saat ini sedang menjadi negara berkembang dan akan menuju negara maju ya Pak, insya Allah. Nah, Indonesia juga nih patut berbangga hati gitu ya, karena baru tahun lalu kita selesai presidensi G20, di mana Indonesia itu adalah negara pertama nih, pertama yang berkembang gitu ya, yang telah sukses berhasil menjadi presidensi G20, di mana G20 itu sendiri ya seperti yang kita ketahui adalah aliansi negara-negara dengan ekonomi terkuat. Tuh tentunya bangga nih. Nah, seperti yang disampaikan tadi gitu ya, mungkin dengan negara berkembang juga banyak nih isu-isu pembangunan yang harus kita selesaikan gitu ya, menjadi fokus utama kita, seperti mungkin masalah gizi gitu ya, kesehatan gitu, di mana juga faktanya nih teman-teman gitu ya, mungkin yang ada belum tentang stunting gitu, tentang kekurangan gizi ini, itu dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri itu juga punya target ya Pak di tahun 2024 gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, mungkin setelah saya baca-baca profil Bapak juga nih ya, itu banyak program-program yang sudah diajukan gitu. Nah, mungkin kembali lagi dari yang pertama itu masalah hukum ya Pak, karena kan mungkin negara berkembang juga identik dengan tidak meratanya gitu ya keadilan sosial misalnya. Nah, salah satu program yang telah dikeluarkan oleh Pak Bambang ini teman-teman ya, itu namanya Justice for the Poor. Nah, boleh tuh Pak diceritakan bagaimana sih prosesnya? Oke, terima kasih. Jadi program Justice for the Poor atau keadilan untuk masyarakat miskin ini program yang memang diinisiasi dari Bank Dunia Indonesia, kantor Jakarta. Memang sudah agak lama, 20 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi isu utamanya adalah bahwa kita ingin membangun kepercayaan masyarakat kembali bahwa hukum itu bisa menciptakan keadilan. Jadi karena memang kita paham betul ada konteks di mana ketidakpercayaan terhadap institusi hukum formal, misalkan. Kemudian banyak masyarakat yang memproses kasusnya melalui sistem hukum formal gagal dan seterusnya. Jadi di luar itu sebenarnya banyak kasus-kasus penyelesaian sengketa masyarakat itu yang bisa berhasil. Jadi kita membangun kepercayaan diri dulu, nilai positifnya bahwa sebenarnya banyak hal kok di mana sengketa itu bisa diselesaikan, baik melalui jalur hukum formal maupun informal. Nah, faktor-faktor yang membuat akses masyarakat terhadap keadilan itu berhasil, itu kita identifikasi waktu itu, dan kemudian apa saja, dan itu yang coba kita pilotkan di dalam program kita itu selama sekian tahun sampai 2014 atau 15 tahun setelah itu. Dan akhirnya program ini ditiru juga atau direplikasi di banyak negara yang lain menjadi program global. Tadinya Justice for the Poor hanya di Indonesia, tapi kemudian menjadi program global. Jadi memang banyak hal yang menarik yang kemudian kami kerjakan di program itu, misalkan soal women's legal empowerment, penguatan hukum perempuan. Ya, perempuan ini memang pada titik tertentu banyak memiliki komplikasi terkait dengan hukum. Baik terkait dengan anaknya, status hukum anaknya, kalau misalkan sudah pisah dengan suaminya, kemudian soal harta waris, soal perceraian dan seterusnya, soal KDRT apalagi, saya kira banyak. Kemudian ada juga kita soal bantuan hukum, karena masyarakat ini untuk mengakses bantuan hukum melalui pengacara pasti akan satu jauh dan mahal. Makanya program bantuan hukum yang pro bono ini juga bagaimana bisa dioptimalkan untuk membantu masyarakat miskin, dan kemudian ada banyak hal yang lain yang memang dilakukan. Intinya memang lebih ke community legal empowerment, pemberdayaan atau penguatan hukum masyarakat untuk mencapai akses keadilan. Dan pada banyak kasus ini cukup berhasil. Jadi ibu-ibu bisa berperkara di pengadilan tanpa biaya, kemudian bisa akhirnya mendapatkan hak untuk bisa
anaknya bisa mendapatkan akta kelahiran meskipun tanpa nama bapaknya tapi nama ibunya. Proses-proses itu yang proses yang panjang. Tentu Bank Dunia tidak bekerja sendiri waktu itu dengan Mahkamah Agung, dengan Dukcapil dan seterusnya. Banyak kerja yang harus dilakukan terkait dengan itu. Itu Justice for the Poor yang dulu. Dan sampai sekarang kemudian memang berkembang karena sudah terinternalisir di berbagai kelembagaan ya. Udah ada undang-undang bantuan hukum, kemudian juga ada di Mahkamah Agung, ada surat edaran Mahkamah Agung, di tingkat pemerintah daerah sudah ada Permendagri terkait Dukcapil dan seterusnya. Saya kira sekarang sudah banyak yang katakanlah memberikan bukan janji tapi memberikan aksi terkait dengan bagaimana pemenuhan akses masyarakat miskin terhadap keadilan. Saya kira gitu Pak Okta. Sangat inspiratif sekali ya teman-teman mengenai kisahnya nih. Nah, mungkin kalau juga yang belum tahu gitu ya, World Bank ini juga punya misi ya Pak untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di dunia. Makanya tadi ada program yang buat Justice for the Poor, dan selanjutnya mungkin ngomongin program selanjutnya ya Pak. Saya juga ngelihat Bapak nih aktif di profil LinkedIn gitu ya, suka update mengenai stunting gitu ya, yang memang sangat menjadi fokus pemerintah terutama di tahun 2024 ingin menurunkan angka stunting gitu di Indonesia gitu. Nah, mungkin boleh Pak diceritakan mengenai hal tersebut. Iya, saya kira emang ya kalau boleh dibilang terlambat, sebenarnya kita emang agak terlambat ya. Karena baru pada tahun 2018 ya ada kesadaran penuh dari pembuat kebijakan di tingkat pusat, pemerintah pusat bahwa isu stunting ini isu yang kritikal. Kedepannya itu isu human development, pembangunan manusia ini menjadi kritikal karena masa depan bangsa ini akan terletak pada masa depan atau sejauh mana sumber daya manusianya ini memang punya kapasitas sehat, cerdas dan seterusnya. Tanpa itu akan susah. Sementara angka stunting, saya kira teman-teman ya juga tahu ya apa itu stunting. Jangan sampai salah. Stunting itu apa? Stunting itu bukan hanya soal anak kerdil yang punya tinggi badan yang kurang, tetapi juga soal intelijensinya juga, soal kecerdasan. Itu yang lebih penting juga. Jadi ini terjadi karena banyak faktor tentu saja. Salah satu faktor utamanya soal nutrisi atau gizi. Nah, untuk konteks Indonesia, hasil kajiannya itu persoalan banyaknya stunting di Indonesia, angka prevalensi stunting di Indonesia yang cukup tinggi itu bukan semata-mata karena faktor ketiadaan sumber dayanya, ya, resources-nya. Pemerintah daerah, berbagai kementerian sudah punya program. Isunya adalah soal isu konvergensi. Itu belum terkonvergens, masing-masing kerja sendiri-sendiri, ya. Kementerian Kesehatan katakanlah jalan sendiri, ada Kementerian Desa juga ada sendiri, Kemendagri ada sendiri, dan lain-lain kementerian. Nah, makanya kemudian idenya 2018-2019 dimulailah program ini ya, Investing in Early Years in Indonesia, ya, di 10 hari pertama kelahiran. Jadi 10 hari pertama kehidupan, bukan kehidupan. Jadi sejak masih dalam kandungan sampai kemudian lahir. Anak atau bayi itu memang harus ditreatment, termasuk kemudian yang harus ditreatment kan ibunya juga ya, tambahan gizi, tambah darah dan seterusnya. Saya kira itu pendekatan yang harus dilakukan sehingga memang nanti menjadi komprehensif. Tanpa itu akan sulit. Nggak bisa hanya di ujungnya saja. Pendekatannya bahkan sekarang karena sekarang dengan adanya Perpres 72 2021 BKKBN menjadi lead-nya untuk terkait dengan program stunting ini. Nah, BKKBN kenapa kemudian diperankan sebagai lead? Pertimbangan utamanya adalah karena memang soal anak stunting ini bukan hanya soal setelah anak lahir, tapi sebelum anak lahir, bahkan sebelum pasangan itu menikah. Jadi calon ibu itu harus dipersiapkan juga gizinya segala macam itu sehingga ketika menikah sudah siap untuk katakanlah mengandung dan seterusnya sampai mempunyai bayi yang diharapkan memang tidak memenuhi persoalan terkait dengan gizi. Jadi memang ini kerja yang sangat besar, komprehensif. Makanya kalau saya bicara soal programnya itu ada namanya indikator-indikator capaiannya. Satu yang paling penting adalah komitmen dari semua pemimpin baik di pusat maupun di daerah. Jadi 514 bupati wali kota sudah menandatangani komitmen itu
untuk mempercepat penanggulangan stunting. Nah, memang ambisi dari Presiden sangat tinggi targetnya tahun 2024 14% angka prevalensi stuntingnya. Dan kalau secara objektif memang ini tantangan yang luar biasa karena tahun 2021 setelah 5 tahun saja itu dicapai penurunan 6% ya, menjadi 24%. Nah, artinya masih ada 10% untuk sampai apakah mungkin dalam waktu 1 tahun turun menjadi 14. Nah, saya kira ini tantangan bersama. Tapi yang jelas bahwa pemerintah sudah pada arah yang benar untuk itu. Saya kira terkait dengan kebijakan juga terkait dengan komitmen berbagai pihak, termasuk bagaimana mereka saling berkonvergensi, saling bekerjasama, kolaborasi dan terusnya. Saya kira itu, Mbak. Oke, nah mungkin teman-teman yang pernah nonton webinar yang ada di YouTube saya gitu ya mengenai stunting gitu. Jadi waktu itu pas saya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Jadi memang stunting ini harus dipersiapkan nih bagi mungkin yang nonton sekarang calon ibu-ibu gitu ya, karena untuk mencegah stunting ibunya benar kata Pak Bambang tadi dikasih tablet tentang penambah darah juga, terus juga kayak pengetahuan sih Pak, pengetahuan mengenai makanan yang bergizi itu seperti apa, karena kan biasanya yang kita temui asal kita enak, kenyang gitu ya, untuk bergizi kita makan gitu. Nah jadi mungkin teman-teman yang ingin mempunyai anak mungkin masih jauh ya, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang gitu ya, sebagai salah satu bantuan untuk pemerintah juga ya Pak gitu, untuk menyelesaikan masalah stunting ini. Nah berikutnya mungkin ada pertanyaan terakhir sih Pak, apa sih Pak pesan-pesan Bapak terhadap anak muda gitu sebagai agent of change-nya untuk agar Indonesia bisa menjadi negara maju nih ke depannya gitu? Ya, untuk teman-teman saya kira tadi 2 cerita soal 2 program pembangunan ya. Dan tantangan pembangunan di Indonesia saya kira masih sangat banyak. Meskipun tadi Mbak Okta juga menyampaikan kita sudah masuk level yang lebih tinggi lah sebagai middle income countries, tetapi bukan berarti masalah pembangunan sudah tidak ada. Dan keterbukaan peluang untuk teman-teman untuk bagaimana masuk ke berbagai sektor itu. Jadi tadi sudah disebut soal isu hukum atau keadilan, kemudian soal isu stunting atau kesehatan, tapi banyak masalah-masalah lain. Misalkan soal yang paling mencolok di depan mata kita ini soal ketahanan pangan misalkan, kemudian soal pengembangan ekonomi lokal atau ekonomi masyarakat, UMKM dan seterusnya. Itu juga butuh banyak sentuhan-sentuhan. Berbagai program sudah ada. Saya kira semua pihak sudah melakukan itu, tetapi Indonesia itu luas, banyak pulau, banyak provinsi, banyak desa. Terakhir itu desa menjadi 75.266 desa tahun ini. Bayangkan saja ya, kita memang nggak sesederhana Singapura katakanlah gitu, yang hanya beberapa wilayahnya begitu, nggak sesederhana juga beberapa negara maju yang lain, yang wilayahnya itu mungkin wilayah kita itu mungkin kalau dibagi-bagi mungkin negara Eropa pun masih kurang luas, masih luas kita maksudnya ya. Jadi saya kira ini peluangnya sangat besar, teman-teman ya pasti eranya berbeda ya pendekatannya, dengan berbagai keahlian yang ada silakan saja, dan peluang itu sangat besar, mau masuk di pemerintah pusat melalui berbagai program, melalui program yang dikembangkan oleh lembaga donor, yang dilembagakan oleh LSM, di daerah juga banyak program karena sudah ada desentralisasi dan juga ada dana desa juga yang kemudian banyak program di desa, menjadi pendamping desa atau apapun. Jadi peluangnya sangat luas, sangat besar untuk mengabdi ke negara kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan tentu saja sesuai dengan passionnya masing-masing. Yang teman-teman yang passionnya di dunia digital, teknologi silakan juga gitu. Saya kira penting juga mendokumentasikan inovasi desa misalkan, kemudian diupload di YouTube atau apapun, produk-produk di desa itu bisa juga, wisata di desa didokumentasikan, divideokan, di-share, dan itu berhasil. Ya, seperti yang kalau saya beri contoh di Ngelanggeran, Jogja, itu awalnya dari anak-anak muda. Kemudian saya kenal juga Pok Darwisnya. Teman-teman di sana itu mereka menggunakan teknologi, menjual tiket udah online, kemudian ada homestay di sana. Itu banyak turis datang karena anak-anak di sana, anak-anak muda di sana benar-benar firm, concern desanya harus maju. Dan bahkan mereka menolak investasi, ada mau membangun hotel di sana nggak mau mereka. Homestay-nya di masyarakat yang dikembangkan, diperbaiki rumahnya dan segala macam. Akhirnya turis-turis pun tinggalnya di rumah-rumah penduduk, di homestay itu. Kemudian mengembangkan berbagai produk yang lain, coklat dan seterusnya. Saya kira
ini peluangnya besar lah. Saya kira eranya nanti ke depan memang desa itu menjadi front line pembangunannya di desa itu, bukan lagi di kota. Di kota masih terus, tapi desa-desa itu peluangnya membuka peluang untuk kita semua. Ya, saya kira ya harapannya sih memang lebih banyak anak muda yang cerdas, anak muda yang kompeten, anak muda yang punya keahlian ikut membangun itu, Indonesia akan jauh lebih cepat akselerasi pembangunannya ke depan. Saya kira itu, Pak Okta. Terima kasih. Oh, ingat ya teman-teman, jadi kita sebagai generasi muda ini bisa nih melakukan apa aja ya Pak untuk membantu Indonesia menjadi lebih baik gitu, lebih maju gitu. Jadi mungkin dari langkah-langkah yang sekiranya sederhana yang mungkin dipikirnya itu bisa loh, bisa memajukan desa kita, tempat tinggal kita, masyarakat, bahkan Indonesia sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya, langsung dari gedung Bursa Efek Jakarta. Terima kasih. Selamat siang.